Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita baru ketemu nih, bukan ketemu lagi karena baru mulain. Kita ini dari anak-anak Gerbang Condet. Nah, kebetulan nih konsep-konsep begini kita namain nyabak dah ya. Kita silaturahmi, ketemu sama para pengrajin, tokoh ulama, terus apaan lagi dah, banyak dah pegiat-pegiat di Condet khususnya ya. Sekarang kebetulan saya udah ketemu sama Bang Sakur. Nah, Bang Sakur ini salah satu pengrajin, pengusaha di bidang emping. Saya mau nanya-nanya dulu nih. Sejak kapan nih mulain demen usaha emping beginian? Usaha ini sejak dicanangkan Condet sebagai kampung emping pada tanggal 6 Juni 2021. Bang Sakur ini ngapa nih memilih buat usaha emping begini nih? Yang pertama, kita dengan niat yang tulus ikhlas ingin membantu para pengrajin-pengrajin yang ada di Condet yang terkena dampak COVID-19. Ya, akhirnya mari kita bergerak lagi untuk kita mengajak para pengrajin-pengrajin yang sudah ada untuk giat kembali untuk membudidayakan emping Condet lagi. Ini Bang Sakur tujuannya sih sebenarnya pengen memudahkan ya, Iya. membantu, dia sih saling membantu ini buat para pengrajin emping khususnya. Empingnya ini dibuat sendiri apa bagaimana nih Bang? Nah, pengrajin-pengrajin yang ada di Condet ini kan cukup banyak. Kita menyuruh dia untuk mengetok, kita bawain bahan bakunya, dia ketok. Nanti kalau selesai dia antar ke kita. Atau dia menjual juga boleh, hasil dia ketok, dia menjual langsung ke kita boleh. Jadi. Kita terima jadi. Minta diceritain boleh gak sedikit aja dah soal proses pembuatannya? Pembuatannya itu dari bahan bakunya dulu. Oh, dari bahan bakunya dulu. Bahan baku sebelum kita menyerahkan kepada pengrajin itu kita rendam. Oh, direndam. Direndam, itu bahan-bahan yang nanti ngambang, itu nanti kita buang. Pisahin. Ya, jadi kualitas bahannya itu benar-benar A1. Oh, berarti yang cakep dah tuh dipilihin. Kalau yang ngambang, pisahin tuh. Udah Penyimpanan bahan baku juga kita di tanah. Oh, di tanah. Kita gali tanah, kita simpan di situ supaya suhunya ini stabil. Nanti begitu diketok itu tidak kering. Nah, itu kan sebagai ilmu juga tuh dikit tuh. Selama jalanin usaha ini nih, ada gak nih Bang Sakur kendala-kendalanya? Iya, kendalanya sih tetap ada, apalagi pengrajin-pengrajin yang ada di Condet dengan usia 50-60 tahun. Ini tidak ada penerusnya. Kalau tidak ada penerus, lambat laun akan hilang. Tinggal nama aja, seperti salak, duku, itu kan tinggal nama. Untuk mengingatkan salak duku, sekarang lagi dibangun Tugu Salak. Tugu Salak, Gitu. yang kecil-kecilitannya. Betul. Perbedaan nih, emping Condet sama emping orang luar itu, selain Condet apaan tuh yang bikin beda? Dari bahan bakunya kita benar-benar bahan baku yang sudah ninjo yang sudah merah, terus penyimpanan juga. Jadi untuk mengetok itu kita nggak sembarangan. Kalau ninjonya itu muda, nanti hasilnya akan pahit. Dan cara pembuatannya juga disangrai dengan kearifan lokal yang ada di sini gitu. Tidak ada campur apa-apa. Harapan dari Bang Sakur buat usaha ini apa nih kira-kira ke depannya? Harapannya ya ini kita minta kerjasamanya untuk regenerasi. Oh, regenerasi. Untuk kita adakan pelatihan. Karena emping ini kalau kita biarkan begini sayang. Oh iya benar. Orang emping ini ya tahun 60, tahun 70, 80 ini di Condet banyak bandar-bandar emping. Dan emping ini makanan para bangsawan. Karena emping yang ada di Condet ini dijualnya ke Senen, ke Glodok, ke Pinang Sia. Gitu. Tahun 60, 70, 80 seperti itu. Keren juga emping ya? Iya, emping udah nggak asing lagi dengan rasanya juga. Dan harga juga emang nggak masalah. Harga kan sesuai dengan rasa. Betul. Kapan nih ada niatan nggak buat secepatnya ngadain pelatihan atau apa udah diurus atau bagaimana tuh? Ya, kita sih minta kerjasamanya aja. Karena emping ini istilahnya bukan hanya di dalam aja, di luar negeri. Kita sudah dengan kemasan seperti ini ya, kita emping ini udah ke Malaysia, ke Singapura, ke Mesir, ke Belanda, ke Yaman. Ini udah sampai gitu. Dan orang tidak akan malu lagi. Kalau dulu kan orang bawa emping dengan kantong kresek. Nah, sekarang dengan paper bag seperti ini, dengan sebagai oleh-oleh dari Condet, ini nggak akan malu lagi. Gitu. Nilai tambahnya ada gitu. Nilai jual, nilai plus. Betul. Wah, cakep banget Bang Sakur sih sampai dipikirin kemasannya. Ada niatan nggak sih pengen buka cabang di mana gitu yang jauh biar orang pada tahu nih emping Condet lagi? Ya, insya Allah kita akan menaruh barang-barang ini terutama di
sekitar Condet dulu. Oh, Di sekitar Condet ini banyak rumah-rumah makan. Oh iya benar-benar Gitu. Nanti akan kita titip di situ. Kita akan titip di gerai-gerai yang menjual oleh-oleh khas Betawi. Ini yang belum tahu, kali abis lihat video kita nih, anak-anak gerbang, jadi tahu kali mau ada ditaruhin empingnya yang begini kan, nanti cakapan orang lihatnya juga pantas, manis, buat selfie juga cakep, ya kan kadang-kadang. Nah, jadi ntar yang para usaha bisa datang dah nih ke Jalan Munggang. Ntar ada alamatnya kita taruh dah, banyak. Instagramnya ada, Facebooknya ada juga. Ada. Tuh, ada lengkap di sini sih. Biar kata orang Betawi juga, tapi agak milenial dikit. Packaging aja dipikirin. Nah, jadi begitu aja dah, Bang Betul, Sakur, ya, ya. makasih banyak. Kayaknya apa ada yang mau ditambahin dari Bang Sakur sendiri nih? Ya, minta kita kerjasamanya sama instansi terkait. Mari kita melestarikan budaya. Oh gitu, kerjasama dari... Kerjasamanya. Nanti kalau bukan kita siapa lagi? Benar-benar. Sekarang kita bukan zamannya untuk kita teriak. Gitu. Benar. Sekarang zamannya untuk kita berbuat. Betul. Di kampung kita sendiri. Apa yang kita bisa, mari kita lakukan bersama-sama. Benar. Ya Allah, tuh dicakap banget itu. Nah, jadi kayak begitu dah Bang Sakur ya? Iya, terima kasih. Kiranya urusan gerbang nih udah dah. Sama Bang Sakur udah kita tutup. Kita mulai lihat dulu nih. Belanjaannya di belakang ada loh. Warungnya gede banget. Ya. Jadi sekarang kita tutup dulu Bang Sakur ya. Iya, makasih. Kita dari gerbang mohon undur diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.